warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan Rozak Nur Ahmad, Anissa Asabrina, Maharani Azura, dan saya sendiri sebagai presenter Faza Mazaya atau Latifah. Nah teman-teman, tahu gak sih setiap perusahaan itu terdapat sebuah penilaian yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, yang mana penilaian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja para karyawannya. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai performance management and appraisal dan bagaimana implementasinya pada sebuah perusahaan dan apakah performance management ini berdampak baik atau tidak pada sebuah perusahaan. Nah teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih apa itu performance appraisal atau PA? Nah, PA ini sendiri definisinya adalah sebuah sistem formal yang bertujuan untuk menilai kinerja individu atau tim pada sebuah perusahaan. Nah, PA ini berguna untuk mengevaluasi pencapaian, merancang pengembangan, memberikan umpan balik, dan mendukung keputusan terkait pelatihan, promosi, atau kenaikan sebuah gaji. Nah, tentunya sebagai mahasiswa manajemen di masa yang akan datang nanti, kita akan menjadi seorang managers. Yang mana sebagai managers ini kita memainkan peran yang sangat penting atau krusial dalam sebuah perusahaan, yaitu meningkatkan kinerja pegawai merupakan salah satu tugas utama seorang managers. Khususnya, manajer memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawannya, serta membantu mereka mencapai tujuan perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan instruksi yang jelas, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan karyawan. Baik, setelah definisi manajemen appraisal, selanjutnya kita akan mendengarkan tujuan dari performance appraisal. Yang pertama yaitu human resource planning, yang kedua training and development, yang ketiga career planning and development, yang keempat compensation programs, yang kelima internal employee relations, yang keenam assessment of employee potential. Jadi poin-poin keenam tadi membuktikan bahwa manajemen appraisal itu merupakan sebuah investasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena mereka itu dapat memanfaatkan data-data penilaian kinerja dari seluruh karyawan. Data-data tersebut mulai digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang produktif, positif, dan berkelanjutan. Nah, setelah tadi dijelaskan apa itu definisi dan tujuan dari PA, adapun manfaat yang diberikan dari PA. Yang pertama, sebagai perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, PA ini berfungsi atau bermanfaat sebagai pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, sebagai perencanaan dan pengembangan karir. Yang keempat, sebagai program kompensasi. Oke teman-teman, berikutnya ini adalah langkah-langkah untuk membuat performance appraisal. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi sasaran kinerja tertentu. Sistem penilaian tentunya tidak dapat secara efektif melayani setiap tujuan yang diinginkan. Jadi manajemen itu harus memilih sasaran-sasaran tertentu yang menurutnya itu paling penting, yang dapat dicapai secara realistis. Lalu yang kedua, menetapkan kriteria atau standar kinerja dan mengomunikasikannya terhadap karyawan-karyawannya tentang ekspektasi kinerja apa saja yang akan terkait dalam penilaian kinerja, yang kemudian pekerjaan itu dilakukan dan supervisor itu menilai kinerja tersebut. Lalu langkah ketiga yang terakhir yaitu dalam akhir periode penilaian. Jadi penilai itu meninjau kinerja kerja dan mengevaluasinya terhadap standar kinerja yang telah ditetapkan. Jadi PA ini atau performance appraisal ini membantu untuk menentukan seberapa baik karyawan telah memenuhi standar dari perusahaan dengan menentukan alasan kekurangan dan mengembangkan rencana untuk memperbaiki masalah. Berikut yaitu faktor-faktor indikator kinerja sebagai basis penilaian terhadap karyawan. Yang pertama yaitu kualitas kerja. Kualitas kerja itu mengacu pada standar hasil yang diharapkan dari setiap tugas atau proyek yang telah dikerjakan oleh karyawan. Yang kedua yaitu produktivitas. Produktivitas adalah ukuran seberapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang karyawan dalam periode waktu tertentu.
Dan yang terakhir yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu meliputi bagaimana seorang karyawan itu menyampaikan ide, memberikan umpan balik, dan berinteraksi dengan rekan kerja bisnis. Nah, yang selanjutnya, performance appraisal ini atau penilaian kinerja bisa dilakukan oleh yang pertama, atasan langsung. Keuntungannya, atasan langsung paling memahami kinerja karyawan dalam konteks pekerjaan sehari-hari dan dapat memberikan umpan balik yang paling relevan. Tantangannya, ada potensi bias atau penilaian yang subjektif jika atasan tidak memiliki hubungan kerja yang baik dengan karyawan atau jika mereka tidak memiliki keterampilan penilaian yang memadai. Yang kedua, penilaian kinerja oleh bawahan. Keuntungannya, bawahan dapat memberikan perspektif yang unik tentang kepemimpinan dan gaya manajemen atasan mereka. Tantangannya, bawahan mungkin merasa tidak nyaman memberikan umpan balik negatif kepada atasan mereka, atau mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kinerja keseluruhan atasan. Lalu yang ketiga yaitu rekan kerja dan anggota tim. Keuntungan rekan kerja dapat memberikan umpan balik tentang bagaimana karyawan berkolaborasi dan bekerja dalam tim. Lalu tantangannya, rekan kerja mungkin memiliki persaingan atau konflik kepentingan dengan karyawan yang dinilai, sehingga itu dapat mengakibatkan objektivitas penilaian. Lalu yang keempat, penilaian diri. Keuntungannya yaitu memungkinkan karyawan untuk merefleksikan kinerja mereka sendiri dan mengambil tanggung jawab atas pengembangan mereka. Lalu ada tantangan, karyawan mungkin cenderung memberikan penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terhadap diri mereka sendiri. Yang kelima, penilaian kinerja dapat dilakukan oleh pelanggan. Keuntungannya yaitu memberikan perspektif eksternal tentang kualitas layanan atau produk yang dihasilkan oleh karyawan. Adapun tantangannya yaitu tidak semua pekerjaan memiliki interaksi langsung dengan pelanggan, sehingga penilaian pelanggan tidak selalu relevan. Dan yang terakhir, penilaian dapat dilakukan umpan balik 360 derajat. Keuntungannya itu yang menggabungkan umpan balik dari berbagai sumber seperti atasan, bawahan, rekan kerja, pelanggan, dan diri sendiri yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja karyawan. Adapun tantangannya yaitu membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Nah, pada pembahasan selanjutnya terdapat poin-poin tentang metode dalam performance appraisal. Terdapat 4 metode. Yang pertama, threat system. Yang kedua, comparison system. Yang ketiga, behavioral system. Dan yang keempat, result based system. Berikut penjelasannya. Yang pertama, threat system. Nah, threat system ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi karyawan berdasarkan sifat atau karakteristiknya, seperti sikap, inisiatif, keandalan. Yang fokusnya adalah pada ciri-ciri personal yang dianggap penting untuk keberhasilan kerja. Yang kedua adalah comparison system. Nah, comparison system ini adalah sebuah metode yang membandingkan kinerja seorang karyawan dengan karyawan lainnya. Contohnya adalah ranking atau peringkat, kemudian paired comparison yaitu perbandingan berpasangan. Berikut metode ketiga yaitu metode behavioral system. Seperti dari katanya sendiri yaitu behavioral yang berarti perilaku. Jadi metode penilaian ini yaitu metode penilaian yang berbasis perilaku. Perilakunya itu spesifik yang ditunjukkan oleh karyawan dalam pekerjaannya. Contoh, dalam menggunakan Behaviorally Anchored Rating Scale atau BARS bars yang menilai perilaku berdasarkan standar tertentu. Lalu metode yang terakhir yaitu metode result based system. Metode ini berfokus pada hasil atau pencapaian kerja yang dapat diukur seperti target penjualan, jumlah proyek yang selesai, atau indikator kinerja utama atau KPI atau Key Performance Indicator. Nah, setelah tadi teman-teman sudah mengetahui 4 metode pada performance appraisal, ternyata terdapat 2 metode yang dianggap paling sering digunakan pada sebuah perusahaan.
Yang pertama adalah metode behavioral system. Nah, berikut adalah alasan kenapa metode behavioral system ini seringkali digunakan pada sebuah perusahaan. Yang pertama karena objektivitas. Pada metode behavioral system, penilaian ini didasarkan pada perilaku atau sikap seseorang, sehingga bukan pada persepsi atau karakteristik yang subjektif. Yang kedua, akurasi. Pada penilaian behavioral system, penilaian mengurangi bias penilai karena perilaku yang dinilai terkait langsung dengan tugas pekerjaan. Nah, adapun 3 pendekatan utama pada metode behavioral system. Yang pertama, Critical Incident Technique atau CIT, yaitu kegiatan yang mencatat kejadian kerja yang sangat positif atau negatif. Yang kedua, Behaviorally Anchored Rating Scales atau BARS, yaitu memberikan skala penilaian dengan deskripsi perilaku spesifik di setiap level. Dan yang terakhir yaitu Behavioral Observation Scale atau BOS, yaitu kegiatan yang mengevaluasi frekuensi perilaku positif berdasarkan dimensi pekerjaan tertentu. Berikut metode kedua yaitu metode result based system. Jadi metode ini berfokus pada hasil atau output yang dilakukan oleh karyawan yang dapat diukur seperti penjualan, produktivitas, atau kepuasan pelanggan. Jadi metode ini memiliki beberapa pendekatan yang sering digunakan, yaitu pendekatan manajemen by objective atau MBO, yaitu supervisor dan karyawan yang bersama-sama untuk menentukan tujuan selama periode penilaian. Lalu yang kedua yaitu work standard in method, yaitu membandingkan kinerja karyawan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tentunya dalam melakukan penilaian tetap ada beberapa permasalahan yang terjadi. Contohnya yaitu kesalahan bias. Kesalahan evaluasi terjadi ketika penilai itu mengevaluasi karyawan berdasarkan pendapat pribadi yang negatif ataupun positif tentang karyawan tersebut daripada berdasarkan kinerja aktual yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Lalu untuk berikutnya yaitu efek kesan pertama. Penilaian awal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang seorang karyawan itu diabaikan atau diputar balikkan. Lalu ada contoh berikutnya, efek halo positif atau efek halo. Itu merupakan kesalahan evaluasi yang terjadi ketika seorang manajer menggeneralisasi satu fitur atau insiden kinerja yang positif ke semua aspek kinerja karyawan yang menghasilkan peringkat yang lebih tinggi. Lalu ada contoh berikutnya efek halo negatif atau kesalahan klakson, yaitu kesalahan evaluasi yang terjadi ketika seorang manajer mengeneralisasi satu fitur atau tindakan kinerja negatif ke semua aspek kinerja karyawan yang menghasilkan peringkat yang terlalu rendah. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang implementasi performance appraisal atau penilaian kinerja pada sebuah perusahaan, khususnya perusahaan PT JM Mutu Utama. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, matriks di atas ini dilakukan dengan mengukur 4 skill atau 4 dimensi utama. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, keterampilan atau skill. Yang ketiga, sikap atau attitude. Dan yang keempat, kompetensi terkait HSE. Nah, jadi setiap aspek ini dinilai berdasarkan tingkat penguasaan dari skor 1 hingga 5, di mana skor 1 ini menunjukkan pemahaman dasar dan skor 5 mencerminkan kemampuan untuk menerapkan secara sempurna. Penilaian ini membandingkan skor yang diminta dengan skor aktual untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap yang memerlukan tindakan perbaikan, seperti pelatihan atau briefing. Rencana pengembangan dirancangkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan, misalnya melalui pelatihan teknis atau pengembangan kemampuan komunikasi. Hasil penilaian dievaluasi oleh atasan dan disetujui oleh pihak terkait untuk memastikan objektivitas dan mendorong peningkatan kinerja sesuai target organisasi. Metode ini mengintegrasikan pendekatan behavioral system
dan result based system untuk menilai dan meningkatkan kinerja karyawan secara efektif. Berikutlah kesimpulan dari kelompok kami, yaitu matkul manajemen sumber daya manusia, di mana materinya itu yaitu performance appraisal atau PA. Jadi, performance appraisal atau PA itu merupakan sebuah sistem formal untuk mengevaluasi kinerja karyawan guna meningkatkan produktivitas dan mendukung keberhasilan organisasi. PA juga menilai pencapaian, memberikan umpan balik serta mendukung keputusan terkait, juga memberikan pelatihan, promosi, dan kompensasi. Jadi metode PA itu juga mencakup penilaian karakteristik individu, perilaku spesifik, perbandingan antar karyawan, dan hasil kerja yang terukur seperti KPI atau Key Performance Indicator. Penilaian itu melibatkan atasan, bawahan, rekan kerja, hingga pelanggan dengan pendekatan seperti umpan balik 360 derajat. Meski efektif, PA juga menghadapi tantangan seperti bias penilaian. Juga implementasi PA itu memerlukan sasaran kinerja yang jelas, evaluasi objektif, dan rencana pengembangan untuk meningkatkan kinerja individu dan pencapaian organisasi. Halo teman-teman, balik lagi dengan kami di Quiz Session. Nah, setelah teman-teman menyaksikan penjelasan kami tentang performance appraisal, di sini kami ingin menguji nih kemampuan teman-teman tentang seberapa paham sih teman-teman dengan materi tadi. Oke, jadi soal yang pertama, apa sih tantangan dalam menerapkan sistem performance appraisal? Soal yang kedua, apa sih manfaat dari performance appraisal? Dan soal yang ketiga, apa sih kekurangan dalam penilaian berbasis tingkat? Jadi untuk soal selanjutnya itu bisa dicek di link QR di bawah ini. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di kesempatan lain kali. Yeay, Dadah. dadah.